Baik, kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Abdul muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para guru, para senior-senior, para tokoh masyarakat, para dulur-dulur, jamiah, bismillah, dimanapun berada, yang sudah hadir dalam majelis ini, baik zahir maupun batin, baik jasad maupun ruhnya, atau salah satunya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mulai ya untuk saling terkoneksi, nyambung, seduluran, silaturahim ya, dalam sebuah kajian yang harapannya nanti bisa memberikan tambahan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Sebetulnya tadi kita mau coba untuk pakai Google Meet ya, tapi mungkin teman-teman masih ada sebagian yang belum terbiasa, makanya tadi ini inisiatif dari Ustadz Dani untuk coba dengan video call. Sama saja intinya ya, nggak masalah. Yang penting bisa nyambung. Bukan begitu, Mas Tio? Mantap. Ini ada Pak Hari, Suhu Anito, Ustadz Dani, Ustadz siapa ini? Gimana Mas Dani? Mas Rohani, Pak Rohani, Al-Mukarrom. Al-Mukarrom. Ya. Mas Tio, sambil kenalan dulu ya, lambaikan tangan ya, gini. Ya. Mas Tio, kemudian Mas Tain, ya. Mas Tio, kemudian siapa lagi nih? Pak Hari, ya. Oke. Terus jagoannya Mas Pak Hari siapa namanya? Lupa saya. Mas siapa? Di. Mas Dedi, Yudi siapa? Ardi, Mas Ardi ya. Mas Ardi, nggih. Ada Bu Yani, ya. Terus ini yang teman-temannya lainnya belum ikut gabung, ya, mungkin masih di jalan atau ada kesibukan lain, nggak masalah lah ya. Baik, semua ini adalah bentuk dari adanya anugerah ya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bismillah ya, mencoba untuk membangun suatu niatan ya, bergabung dalam majelis ini ya, yang kita beri nama dengan Jamiah Bismillah. Oh, selamat datang suaminya Bu Yani.
Pak sinten namine supaya kula. Mboten mireng? Gus. Sinten? Taufik. Oh nggih. Taufik. Nggih, Pak Taufik ya. Ini teringat dengan senior kita almarhum juga namanya Pak Taufik ya. Kita apa? Oh ya, sebelumnya kita bareng-bareng ya kirimkan doa kepada kesepuhan-kesepuhan kita yang sudah wafat, orang tua kita, saudara-saudara kita ya. Yang mungkin mereka juga ikut hadir ya. Secara roh ya, secara rohani ya, bisa gabung dengan kita. Tapi kita nggak apa-apa. Untuk mengawali itu kita hadiahkan Fatihah ya untuk beliau-beliau semuanya yang sudah mendahului kita. Ala dinah wa sholli Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istilah bismillah ya, ini merupakan suatu istilah yang sebetulnya kita sudah familiar ya, sudah terbiasa mendengar istilah bismillah dan bahkan kita hafal artinya ya. Ya, dengan menyebut nama Allah. Tetapi kalau kita mau mencoba untuk lebih mendalami, lebih mengangan-angan ya tentang makna bismillah itu sendiri, sebetulnya isi langit dan bumi ini belum tentu cukup ya untuk menyeimbangkan terhadap kalimat bismillah tersebut. Kalau kita merujuk kepada beberapa kajian tafsir bahwa bismillah ini terbentuk dari 3 kata, ya, yaitu ada yang pertama huruf ya, huruf ba, yang kedua ismu, yang ketiga Allah. Ya. Bismillah, ya. Dengan menyebut nama Allah kelawan ya, nyebut asmanipun Allah. Di sini memerlukan adanya suatu penggabungan ya, bahwa ketika kita ya, mencoba untuk melakukan suatu hal, harapannya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan bisa lepas dari Allah itu sendiri. Kenapa kita mencoba untuk mengaitkan ini dengan kegiatan kita sehari-hari? Betul. Ketika Nabi Muhammad SAW mengarahkan bahwa awalilah segala bentuk aktivitas kita, pekerjaan kita itu dengan bismillah. Nah, ketika arahan tersebut kita perhatikan, emang kenapa sih kok harus dengan bismillah begitu? Nah, pertanyaan ini akan nyambung dengan awalan yang tadi kita singgung, bahwa dengan kita menyebut nama Allah, artinya kita mencoba untuk mensinergikan, menyambungkan bahwa keberadaan kita ini itu tidak akan bisa lepas dari ya. Yang pertama adalah keterlibatan Allah itu sendiri. Nah, kenapa Allah itu selalu terlibat dalam aktivitas kita? Ya. Dikatakan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu adalah zat Tuhan yang menyelimuti sekalian alam. Sehingga pemahamannya adalah bahwa
alam semesta ini itu tergabung dalam satu kesatuan, yaitu dengan Allah itu sendiri. Karena dalam kehidupan ini itu cuma ada dua, ya, yaitu Allah dengan makhluk. Allah sebagai sang pencipta, ya, makhluk yang diciptakan. Cuma dua. Ya, sekali lagi, Allah sebagai kholik atau sang pencipta. Yang kedua, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, sehingga keduanya ini tidak akan bisa terlepas. Nah, makanya dengan bismillah itu artinya adalah bahasa afirmasi, menegaskan bahwa kita sebagai makhluk itu akan selalu terikat dalam ikatan dengan Allah itu sendiri. Nah, ini. Ya. Loh, kenapa harus begitu? Iya. Karena kita manusia itu kan cenderung selalu dan selalu dalam kondisi yang lupa, yang salah, yang keliru, kan begitu. Nah, ketika kita awali segala sesuatu itu dengan bismillah, itu artinya kita sudah mencoba untuk mengkoneksikan diri. Ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang kecenderungan kita tadi itu selalu lupa dan salah dan keliru. Nah, harapannya apa? Walaupun kita itu dalam perjalanannya, ya, dalam prosesnya itu ada yang salah dan keliru, itu tidak berlarut-larut, segera kembali kepada jalan yang lurus. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, kemudian kita mencoba untuk menggarisbawahi lagi bahwa setelah bismillah ada ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, Ar-Rahman di sini itu adalah nama Allah, ya, sebutan Allah sebagai Tuhan yang Tuhan yang memiliki sifat welas asih. Nah, Ar-Rahim ini adalah aplikasinya, ya, dari Ar-Rahman itu, yaitu apa? Zat yang memberikan welas asih itu kepada makhluknya. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman adalah Allah yang memiliki sifat welas asih, Ar-Rahim adalah Allah itu yang memberikan welas asihnya kepada makhluknya. Nah, akhirnya ini akan kembali bahwa ternyata keberadaan kita dalam kehidupan ini itu selalu terkait dari Rahman Rahimnya Allah. Ya, kita ini sekarang bisa berkumpul dalam jamiah ini. Ini kan juga tentunya ada welas asihnya Allah. Ya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi bareng-bareng, ya, bisa mengkaji sesuatu yang baik ini bareng-bareng. Ini semua tidak bisa lepas dari Rahman Rahimnya Allah, belas kasihnya Allah. Nah, maka di sini sekali lagi Bismillah merupakan suatu afirmasi, ya, pernyataan, ya, kita bahwa kita itu adalah makhluk yang selalu dan selalu tidak bisa lepas daripada kuasaan Allah. Ya. Ini kalau dalam bahasa lain disebut sebagai makhluk spiritual. Makhluk yang tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Terus yang kedua, ya, kita sebagai makhluk merupakan apa bahasa gampangnya, ya? Sebagai media untuk mentransfer, untuk menampilkan tentang keagungan Allah itu sendiri. Kita manusia dan
semua makhluk dalam kehidupan ini itu sebagai media yang untuk menampakkan keagungan Allah, ya, sebagai sang pencipta. Nah, yaitu apa? Dengan adanya penciptaan kita semua ini. Nah, karena manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki akal, yang di sana ada pikiran. Ya. Ini merupakan suatu kecanggihan, ya, teknologi penciptaan Tuhan, ya, Allah itu, ya, terhadap kita manusia ini, yang harapannya akan bisa mengeksplor, akan bisa menampilkan, ya, tentang kehebatan dari sang pencipta. Ya. Kita manusia ini sebagai makhluk yang diciptakan sudah luar biasa hebatnya. Nah, dari kehebatan ini, bagaimana kita bisa menampilkan kehebatan sang pencipta? Kan begitu. Nah, itu semua nanti, ya, akan bisa kita tampilkan dari aktivitas kita sehari-hari tentunya. Ya, ya mungkin kalau dalam pekerjaan ada yang pekerjaannya sebagai guru, sebagai pedagang, ya, ada yang sebagai karyawan, ya, ada yang wira swasta, ya, ada yang sebagai apa, penyembuh. Ya. Nah, itu semua adalah apa? Aktivitas-aktivitas, ya, yang akan bisa menampilkan kehebatan dari sang pencipta kita. Ya. Terus kemudian di sini adalah bisa dikatakan sebagai bentuk kemanfaatan. Nah, nanti ya ujung-ujungnya adalah akan bisa menjadi suatu bentuk kalau bahasa dalam perlombaan itu kita dipersilakan untuk saling berlomba. Berlomba-lomba dalam tanda kutip kebaikan, yaitu apa? Silahkan kalian itu beraction, kalian beraktivitas, ya, tampilkan kemanfaatannya masing-masing, dan jangan khawatir bahwa siapa yang paling bermanfaat, dialah yang layak disebut sebagai sebaik-baik manusia atau yang paling berprestasi. Ya, jadi nanti di sini siapa yang pandai, siapa yang dia lebih kreatif, ya, di dalam menampilkan aktivitasnya, kemanfaatannya sebagai bentuk, ya, penampakan tajali atau keagungan Allah itu yang paling kreatif, yang paling keren, maka dia dikasih suatu prestasi sebagai manusia yang baik, yang utama. Ya. Jadi bahasa Nabi kan mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum lin nas, bahwa sebaik-baik, sekeren-kerennya manusia adalah dia yang bisa bermanfaat. Nah, kita dapat kata kunci yang kedua adalah bermanfaat. Nah, manfaat kira-kira apa sih ya? Kok bisa menjadikan kita ini sebagai manusia yang terbaik, yang keren, yang hebat. Nah, makanya ini kita mencoba untuk melihat diri kita masing-masing. Ya. Dengan latar belakang kita, dengan posisi kita, profesi kita, kedudukan kita lihat masing-masing. Ya. Kita lihat. Apa yang sudah bisa kita actionkan, yang sudah bisa kita tampilkan, yang sudah bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, kemanfaatan apa yang sudah kita tampilkan? Ya. Bukannya kita ini satu sama yang lainnya nggak sama, betul. Kita tidak ada yang sama. Kita hidup itu saling sawang sinawang sebetulnya. Tetapi di situ, ya, tugas kita, peran kita adalah sama, yaitu apa? Sama-sama berusaha untuk bisa action menampilkan,
ya, sejauh mana kemanfaatan kita sebagai ya, produk-produk ciptaan Tuhan. Nah, kan begitu. Kita ini produk ini, hasil ciptaan Tuhan. Nah, semakin kita bisa action, aktivitas semakin bermanfaat, berarti kita semakin menampakkan kehebatan Tuhan kita. Apapun profesi kita. Jadi nggak perlu kita merasa, wah, saya apa ini? Saya lo biasa saja. Pekerjaan saya apa? Ini apa? Bukan begitu. Ya. Sekali lagi, kalau dalam bahasa yang lainnya dikatakan bahwa Allah itu nggak melihat bentuk kita, fisik kita, tapi dilihat apa? Yang dilihat adalah nilai ketakwaannya. Nah, ada istilah yang kedua, takwa sekarang. Nah, takwa di sini itu bisa diartikan adalah apa? Setelah kita bermanfaat, bisakah manfaat ini akan bisa menghadirkan suatu kebahagiaan? Nah ini. Ya, jadi, kalau dalam bahasa yang selama yang kita pahami dalam bahasa agama, takwa itu kan imtitsalu awamirillah wajibina bunawahi. Kan begitu kan ya? Jadi, mencoba untuk melaksanakan dengan sebaik-baik segala perintah dan menjauhi segala bentuk larangan. Nah, itu kalau diringkas, itu kan bagaimana kita bisa bertindak, beraction, ya, secara maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan begitu intinya itu. Nah, makanya kembali lagi, ya, semakin kita itu kreatif dalam hidup ini, maka semakin kita punya kesempatan yang besar untuk bisa menjadi sosok yang bermanfaat. Nah, akhirnya manfaatnya itu kemana? Yang pertama adalah jangan lupa dengan diri kita, pribadi kita masing-masing, kan begitu. Kita jangan lupa, dalam diri kita ini ada dua penghuni. Ya. Siapa mereka? Ada jiwa, ada raga. Ya, ada zahir, ada batin. Nah, kita harus bisa berkolaborasi antara jiwa raga kita ini untuk bisa bersama-sama memunculkan bentuk action kita, ya, aktivitas kita untuk bisa menunjukkan sejauh mana kemanfaatan kita. Kalau sudah begini, sudah nggak ada ceritanya, saya ini siapa, nggak ada. Saya ini apaan, nggak ada. Saya apa, saya nggak punya apa-apa, nggak ada. Semuanya di sini sama. Sama-sama produk ciptaan Tuhan, yang tugasnya adalah tampil menunjukkan sejauh mana tingkat kemanfaatan. Oke. Mungkin itu ya, sebagai awalan, ya, kita boleh diskusi ya di sini ya, kita saling santai aja ngobrol, dialog gitu ya, diskusi. Karena kalau cuman satu arah ini namanya monolog, ya, kalau ceramah aja itu monolog gitu loh. Ya. Nah, yang baik itulah kita saling dialog, ya, saling mungkin tanya jawab, saling sharing, ya, karena kita masing-masing adalah punya pengalaman sendiri-sendiri, ya, punya nilai prestasi sendiri-sendiri, punya nilai kemanfaatannya sendiri-sendiri. Dan dengan kita dialog, saling sharing ini harapannya bisa saling melengkapi begitu. Sawang sinawang, ya, saling melengkapi biar lebih bermanfaat dan lebih barokah, lebih keren. Baik, monggo. Mungkin ada yang perlu disampaikan, mungkin ada pertanyaan atau apa, nanti kita bisa saling bareng-bareng berdiskusi. Monggo. Mas Rohani mungkin tanya, Bu Yani, Canito. Ustaz, izin tanya.
Monggo. Tadi kan bahas Bismillahirrahmanirrahim, berarti kalau saya kaitkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, terus lanjut ke ayat Ar-Rahmanir-Rahim, lanjut lagi ke Malik Yaumiddin. Ini kan kalau secara bahasa dari Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang patut dipuji. Ayat keempatnya ini yang Malik Yaumiddin, berarti ini kan raja atau yang menguasai di hari kiamat, di akhir zaman. Untuk menggabungkan antara ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai Malik Yaumiddin ini gimana ya? Biar terkorelasi gitu loh. Iya, terima kasih, Gitu kan. Mas Dani. Terima kasih, Zat. Pertanyaannya keren ini. Ya. Saya kira mau sharing-sharing tadi itu. Zat, misalnya sharing-sharing sungkan Zat Nito. Baik, begini. Jadi pertamanya kan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, ya, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, setelah itu dilanjut dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdu, ya, utawi sekabeh puji, segala puji, ya, lillahi, milik Allah, Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Ya. Ini kalau dipahami lebih lanjut bahwa setelah kita itu, ya, mengakui, memahami bahwa kita pertama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita itu setelah mengakui, kita merasa bangga, bersyukur sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk berusaha sejauh mana kita bisa berprestasi dalam nilai kemanfaatan. Ya, terserah latar belakang kita itu apa, tapi kita itu sekali lagi sebagai manusia yang sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tugas kita adalah action, tampil untuk sejauh mana bisa bermanfaat. Ya, jadi ulangi lagi, pertama adalah pengakuan, ya, bahwa kita adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mengakui Tuhan kita adalah Tuhan yang paling keren, yang sangat keren, ya. Tuhan bukan paling, ya, sangat memang. Tuhan cuma satu, ya, yang telah menciptakan kita, ya. Dan wujud dari terima kasih kita adalah kita mencoba untuk menampilkan keagungan Tuhan dalam prestasi kita, dalam amaliyah kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari untuk menunjukkan nilai kemanfaatannya. Nah, itu semua nanti akan ditegaskan dalam Alhamdulillah, penjabaran di belakang, bahwa itu semua adalah bentuk dari apa? Kalau disebut Alhamdulillah itu kan segala puji, ya. Nah, segala puji berarti artinya apa? Bentuk pujian, bentuk sanjungan, bentuk pernyataan bahwa Allah tuh benar-benar Tuhan yang keren gitu loh. Yang luar biasa, yang sudah menciptakan kita. Nah, menciptakan bagaimana? Menciptakan apa? Nah, menciptakan alam semesta. Sehingga di situ kehebatan Allah itu akan ditegaskan sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang sekalian alam, Tuhan yang menciptakan semua alam ini. Bisa dipahami ya? Urut-urutannya ya? Bisa, Ustaz. Nah, itu ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Setelah kita mengakui bahwa kita adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kita mengakui bahwa ada Tuhan yang luar biasa sudah menciptakan kita manusia, di sini kita bersyukur.
merasa terima kasih, dan terima kasih itu kita awali dengan ucapan bismillah dalam segala aktivitas kita untuk menunjukkan nilai kemanfaatan kita. Nah, hal ini dijelaskan di belakang, dipertegas dengan bahwa itu betul bahwa Allah itu sebagai Tuhan ya sekalian alam yang menciptakan alam semesta ini dan yang layak, yang paling pantas untuk dipuji, dikasih prestasi, ya, dikasih nilai yang luar biasa, pujian sanjungan yang maha keren, dan begitu. Nah, sebagai apa? Sebagai Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin. Maka di sini keterikatannya antara makhluk dengan Tuhan itu ya nggak bisa lepas. Artinya apa? Kita sebagai makhluk spiritual itu tidak akan pernah sebentar pun, sedikit pun ya lepas dari kekuasaan Allah itu sendiri. Nah, di belakang setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian lagi ditegaskan Ar-Rahmanir-Rahim, kan begitu. Bahwa Allah itu benar-benar sebagai Tuhan yang telah welas asih, kan begitu. Tegaskan lagi belakang. Nah, setelah itu baru Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin memang selama ini itu cenderung diartikan sebagai apa? Sebagai Tuhan yang menguasai hari akhiran, begitu. Nah, sebetulnya bisa kita maknai juga Maliki Yaumiddin itu adalah apa? Sebagai sang penguasa dalam segala aktivitas. Coba ya, penguasa dalam segala aktivitas. Nah, ini bisa dipahami bahwa kita para agen-agen, agent dari tajalinya Allah, ya, produk Allah itu, kita juga di sini tentunya memiliki suatu Maliki Yaumiddin, yaitu apa? Kekuasaan untuk bisa ya berusaha semaksimal mungkin mengantarkan diri kita sebagai manusia, makhluk yang berprestasi, yang penuh dengan kemanfaatan. Nah, karena apa? Karena di sini Malik Yaumiddin ini adalah kalau levelnya di manusia, di kita itu ada durasinya, ada masanya. Artinya apa? Artinya kekuasaan yang ada dalam diri kita, dalam manusia itu ada masanya. Ya. Iya Pak, iya. Ya. Apakah ada kekuasaan yang mutlak yang disandang oleh manusia? Tidak ada. Dia berkuasa pada saat dia beraktivitas. Pada saat dia bertugas, begitu aja. Karena kita sebagai agen, ya, agen dari sang maha penguasa, itu loh. Ya. Jadi ulangi lagi, ya, Malik Yaumiddin itu, ya, bisa kita artikan sebagai sang penguasa dalam segala aktivitas. Nah, kalau itu dimiliki oleh Allah, ternyata kita juga akan bisa copy paste bahasanya, karena kita sebagai agennya Allah. Ya, itu dengan apa? Dengan kekuasaan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dan itu berdurasi. Kekuasaan itu ada masanya. Tidak ada kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh kita, makhluk atau manusia. Nah, mumpung masih ada durasi itu, maka actionlah, maka bertindaklah, maka berikhtiarlah, maka berusahalah untuk bisa menampilkan nilai kemanfaatan ya selagi masih ada waktu. Karena ingat, waktu itu terus berjalan.
ketika sekarang ini ya kita itu gak maksimalkan ya waktu ini ya Malik Yaumiddinnya ini akan segera berlalu ini. Lah kalau berlalu berarti kita merugi istilahnya begitu loh. Loss istilahnya. Nah itu. Nah nek loss berarti kita melewatkan kesempatan untuk bisa sebagai makhluk yang terbaik. Ya, karena apa? Kita nggak bisa maksimal dalam manfaatan gitu loh. Nah, akhirnya berlalu. Malik yaumiddin gitu loh. Nah, eman kan eman. Makanya sekali lagi untuk tidak lupa di depan langsung Bismillah. Ayo sebutlah nama Allah gitu loh. Eling-eling gitu loh. Biar sebagai pengeling-eling gitu loh. Nah, itu begitu maksudnya. Mungkin begitu Mas kurang lebihnya. Silakan kalau mau ada yang nambahi monggo dalam pemahaman yang lain mungkin dengan bahasa yang lain. Ya silakan. Oke, Ustaz, makasih banyak. Sami-sami. Pak Hari, udah sebentar Pak Hari. Oh, ngaten tok Pak Taufik, ada yang disampaikan monggo. Mas Rohani, monggo. Mas Rohani. Ayo Mas. Nek nitip nyawel Mas. Mas Tio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tuh. Ye. Mau tanya tentang apa kata Bismillah yang sebagian ulama itu banyak yang apa mendefinisikan bahwasanya pusat dari Bismillah itu di harfu ba-nya. Itu saya masih bingung dari mana itu. Kok katanya sih ada yang sampai bilang bahwa saya di titik ba-nya katanya. Ye. Nah itu saya masih bingung dengan kata-kata itu Ustaz. Ye. Mungkin Pak Ustadz ada apa namanya masukan buat saya buat ini pemahaman yang baru dari kata Bismillah itu. Ye. Kalau yang jenengan tadi kan antara Bismillah itu antara hubungan apa kholik dengan makhluk. Bahasanya keterikatan makhluk dengan kholik itu tidak bisa lepas dengan apa dengan wujud kholik itu tadi. Kalau yang dari versi lain atau dari penjelasan ulama yang lain saya pernah dengar bahwasanya Bismillah itu fokus atau intinya di harfu ba-nya itu atau di titik ba-nya itu. Saya masih belum bisa paham Ustaz. Ye. Mungkin demikian Ustaz saya. Siap. Terima kasih Mas Rohani. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang sudah sering ya kita dengar sebetulnya. Itu kan statementnya berawal dari apa? Al-Quran 30 juz itu ya ketika diringkas menjadi apa? Al-Fatihah kan ya? Al-Fatihah itu diringkas menjadi Bismillahirrahmanirrahim, basmalah ya. Nah, basmalah diringkas menjadi huruf ba. Ba diringkas menjadi nuqthah, titik. Nah, itu kan itu. Nah, ini nanti memang mau tidak mau arahnya akan kepada pemahaman secara spiritual, secara ketuhanan, ketauhidan sebetulnya. Ya. Tetapi kita perlu ada suatu pendekatan lain yang mungkin akan lebih mudah kita pahami. Ya. Tadi kan di belakang itu ada rumus yang kita pahami, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Rabbul Alamin. Kan begitu. Ya. Nah, itu suatu rumus yang harus kita pahami. Nah, Rabbul Alamin berarti Tuhan sekalian alam. Nah, di situ tadi kita sudah singgung bahwa cuman ada dua posisi antara kholik sama makhluk.
Sang pencipta sama yang diciptakan. Nah, itu. Nah, ini semua ya akan teringkas dalam dua posisi. Ya, yaitu apa? Tadi itu sang pencipta yang diciptakan, ya, yang menyatu dalam kesatuan. Ya. Makanya kenapa di situ dalam bismillah itu ada 3 unsur, ada ba, ada ismu, ada Allah. Nah, ba di sini itu menghendaki adanya suatu bentuk apa ya bahasanya itu yang tertutup terselubung, ya, bahwa Allah itu sendiri yang akan menyelimuti semua alam ini. Di situ menjadi ringkasan dari ismu dari Allah. Ismu itu nama. Nama berarti itu makhluk. Ya. Allah itu kholik. Nah, antara makhluk dengan kholik disambung dalam ba itu sendiri menjadi bismillah kayak gitu. Nah, jadi ba itu simbol yang menyatukan antara kholik dengan makhluk. Itu ba itu sendiri. Nah, nanti ketika itu sudah menyatu, tak berarti yang ada cuman Allah kan, gitu loh. Nah, ketika Allah itu menyatu dalam ketauhidannya Allah, dalam kesatuannya Allah, maka nanti yang ada cuman titik saja. Nah, titik itu adalah bentuk dari kewahidannya Allah. Nah, ketika titik itu sudah benar-benar manjing, wahada, maka sudah tidak ada yang disebut. Sudah disebut. Nah, mumpung kita masih level manusia, maka bismillah, sebutlah, gitu loh. Sebutlah. Ya. Sebutlah nama Allah itu pada awal aktivitas. Nah, ketika sudah beraktivitas, maka sudah nggak perlu menyebut lagi. Karena apa? Karena kita sudah menyatu dalam kesatuan dengan Allah itu sendiri. Nah, ketika sudah menyatu, maka nggak perlu lagi dibahas. Karena di situ sudah ada baknya. Ketika sudah dalam bak itu, sudah nggak perlu dibahas lagi karena itu sudah ada titik. Ketika sudah bertitik, maka jangan dibahas lagi karena itu sudah tidak ada sebutan lagi. Nah, jadi kalau sudah di situ, itu Rabbul Alamin. Semuanya itu maknanya adalah Allah kayak gitu. Tetapi jangan disebut, ketika disebut ismu lagi, kembali kepada makhluk lagi. Itu perlu di titik, tek, sudah selesai gitu maksudnya itu. Ini bisa dipahami nggak ini bahasa seperti ini? Saya rada bingung, Ustaz. Bisa. Rada bingung ya? Nggih. Baik, ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Maaf, Pentiumnya sudah mulai turun. Begini. Ada 3. Ada ba, ada ismu, ada Allah. Nah, ba ini adalah menyatukan ismu sama Allah. Ismu itu makhluk, Allah itu kholik. Ini disatukan ismullah ya dalam ba itu. Ba itu pengunci. Ismullah itu asmanya Allah itu ya di situ adalah kesatuan muwahadah ya antara makhluk dengan kholik. Ya, makhluk sama kholik itu menyatu. Ya. Nah, bahasanya apa itu? Filsafat Jawa kan apa namanya? Manunggaling kawula ing Gusti. Nah, jadi itu menyatu.
Nggak bisa menyatu. Iyalah, kan Rabbul Alamin, kan begitu. Tuhan sekalian alam. Nah, alam itu ya kita ini manusia dan makhluk semuanya. Ini Rabbul Alamin, terselimuti oleh kekuasaan Allah. Jadi Allah itu menyatu dalam makhluknya. Nah, penyatuan ini itu dalam ba itu. Ya, disebut simbolnya itu ba. Nah, maka disebut bismillah. Gitu loh. Menyebut nama Allah. Loh, kenapa harus menyebut? Iya, karena kita itu manusia. Butuh suatu afirmasi. Nah, tapi ketika sudah menyebut, ya, maka kita harus action kan, bertindak, beramal. Nah, kalau sudah beramal, artinya kita sudah menyatu dalam kesatuan dengan Allah itu sendiri. Nah, di situ sudah nggak perlu lagi kita bahas lagi, karena kita sudah mengalir saja gitu loh, mengalir dalam aktivitas kita, ya, yang semua itu adalah membawa nilai apa? Nilai tugas untuk menciptakan kemanfaatan, membentuk suatu kemanfaatan, gitu loh. Nah, itu semua terangkum dalam ba itu. Ba. Nah, ba nanti itu akan terangkum dalam titik. Titik berarti simbol bahwa benar-benar sudah menyatu. Nah, titik itu nanti akan hilang, ya, karena sudah tidak perlu disebut lagi. Oke, memang ini kajian ini itu memang bahasanya itu sirul, ya, siru, ya, sirul asror, rahasia-rahasia. Dan tidak mudah untuk difahami sebelum kita itu benar-benar manunggal dalam ketuhanan itu sendiri. Jadi kalau kita masih berenang di air gitu, ya, maka kita masih belum tahu isinya laut itu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam, menyelam, kita sudah mulai tahu. Oh, dalamnya seperti ini. Nanti ketika sudah sampai ke dasar lautan, kita akan tahu lagi. Oh, ternyata ada permata, ada intan, gitu. Nah, ketika sudah tahu, nggak perlu disebut. Ya, ketika sudah tahu nggak perlu disebut. Karena ketika kamu sebut bismi, berarti itu kamu memberikan suatu nama. Nama berarti itu adalah larinya kepada makhluk. Ya, larinya kepada makhluk. Padahal nanti semua itu harus lebur, ya, menyatu dalam Rabbul Alamin yang sudah nggak perlu disebut lagi. Nah, itu nanti setelah kita itu bisa memberikan kemanfaatan dalam hidup, ya, akhirnya yang ada apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin bingung ya? Pak Surhani, kita terima nggak ini? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Kadang saya juga ini, Ustaz, sering dengar kajiannya Gus Mukhlason itu tentang Sirul Asror itu tadi yang jenengan paparkan tadi, bahwasanya semakin kita mengenal Allah itu semakin tidak tersebut, memang seperti itu. Jadi saya agak sedikit nyambung dengan yang dipaparkan Ustaz dengan paparan Gus Mukhlason itu. Memang intinya lari ke sana. Oke. Apa jadi, itu juga mungkin sama Ustaz ya yang dipaparkan beliaunya itu? Oke, insya Allah sama. Jadi kalau dalam bahasa keseharian, ibarat kita itu ngoncei bawang, gitu loh. Bawang dioncei, itu nggak akan ada selesainya itu. Dibuka, 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 dibuka. Semakin dibuka mata itu semakin untuk merem, karena perih. Maksudnya merem itu berarti sudah nggak perlu lagi kamu tuh melihat itu.
Ya ini filosofinya bawang ini ya. Ketika bawang dionceki dibuka, kenapa mata itu semakin perih? Maksudnya kamu nggak perlu lagi melihat dengan matamu, lihatlah dengan hatimu. Kan di sini butuh keimanan. Ya, ketika kita masih berenang di atas air, maka di situ kita itu masih menggunakan panca indera kita. Tapi ketika kita sudah mau masuk ke dalam air menyelam, di situ panca indera sudah kita lepaskan. Karena kita sudah tenggelam di dalam itu. Ya, tenggelam artinya apa? Sudah tidak perlu lagi mendahulukan panca indera. Yang hidup apa? Tinggal keimanan kita, tinggal hati kita, batin kita. Nah, disitulah namanya iman. Ya. Dan iman itu nggak mudah sebetulnya. Iman itu harus yakin dulu. Ya. Jangan langsung iman, yakin dulu. Nah, untuk yakin, ya percaya bahwa bawang itu perih, itu harus dionceki dulu. Dionceki pelan-pelan. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu Rahman Rahim. Kita harus ngalami dulu kan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini bisa bernafas, ya, bisa tersenyum, alhamdulillah bisa makan. Gitu. Itu baru bisa tahu, ya, baru bisa mengerti. Nah, artinya apa? Proses itu penting, ya, untuk bisa menuju yakin. Karena kalau belum merasakan, belum akan yakin. Nah, ketika sudah yakin, nanti pelan-pelan baru menuju iman. Karena iman ini adalah nanti actionnya, larinya adalah kemana? Ke kemanunggalan. Jadi ketika ngoncaki bawang satu persatu, lama-lama mata itu kan bergerak, diminta untuk menutup mata itu. Nah, dalam bahasa yang berikutnya itu nanti ketika kamu mau manunggal ing Gusti, maka mutu qabla anta mutu gitu. Matilah kamu sebelum engkau mati. Ya. Panjang pembahasannya memang ini tentang bismillah itu. Ya. Makanya tadi kenapa kok saya pribadi itu cenderung diarahkan kepada aktivitas sehari-hari gitu maksudnya. Karena Rasulullah kan begitu, awalilah aktivitasmu dengan membaca bismillah. Artinya apa? Biar kita itu sadar bahwa kita adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita mengakui Allah itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan kehidupan pada kita, dan kita tinggal apa? Alhamdulillah, bersyukur. Nah, bersyukur itu setelah alhamdulillah kita action, berbuat, agar bisa apa? Bisa bermanfaat. Nah, manfaat itu nanti sebagai apa? Sebagai simbol ya dari prestasi kita, khairun nas anfa'u nas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat. Nah, kalau sudah begitu, berarti kita adalah layak disebut sebagai apa? Agent of God, gitu. Betul ya, Mas Dani ya? Jadi sebagai agennya sang pencipta, agennya sang Tuhan ya gitu. Iya, Ustaz. Pokoknya jangan ngaku nabi gitu aja. itu begitu. Ngantar Mas Rohani ya? Ini belum apa-apa pembahasan sudah dalam-dalam. Ya. Ini belum apa-apa pembahasan sudah dalam-dalam begini nih. Wes. Monggo yang lainnya. Mas Rohani, ojo ngaku nabi loh ya nang pasar. Buatan Ustaz. Ngomong ngejen aja, ngomong nabi, kok dikeroyok wong pasar, medal PP, dilingkes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi bawang tadi Ustaz, selain kalau
Niki Bu kalau Yani nggih. itu kalau terus ya. Kalau kita terus bukan cuman bikin mata perih. Jadi mata perih itu mungkin ya udah nggak usah dipikir pakai logika kan gitu. Rasakan Nggih. aja supaya bawang itu benar-benar terkupas sampai dengan tuntas. Tapi ternyata semakin dikupas kayaknya nggak akan pernah tuntas nih Ustaz. Karena bawang itu semakin dikupas semakin nggak ada. Artinya semakin kita mengenal Allah, benar itu kan nggak ada kata yang bisa disebut. Ingatan nggak? Nggih. Nah, terus kalau misalnya kita sudah menjadi yang namanya nyatu, lebur jadi satu, tidak ada lagi yang namanya aku itu sendiri ya Ustaz. Nggih. Aku itu nggak ada. Harus seperti itu masih ada bahasa aku untuk kita akui. Matur nuwun Ustaz. Suaranya putus Bu Yani. Oke. Kita sudah melebur, artinya kan sudah tidak ada lagi yang namanya aku ya. Sementara kalau kita masih berdekatan melakukan ini karena Allah, melakukan itu karena Allah, itu masih ada terbersit rasa aku kan ya kan? Nggih. Aku karena Allah. Masih ada punya. Berarti di sini kan hubungan antara makhluk dan khalik itu belum lebur kan ya kan? Sementara ketika kita sudah pada tataran melebur dengan yang namanya khalik itu sendiri, seperti ada ada lagi yang tersebut itu akhirnya hilang karena Minta tolong gantian ininya, speakernya dimatikan dulu gantian. Nah, nggih. Monggo Bu Yani. oke. Ya, kita juga artinya di posisi akunya ketika kita sudah menjadi satu itu ada di mana? Sudah tidak lagi kesebut itu sendiri nggak? Atau kita sebagai manusia ketika melakukan kegiatan apapun itu masih layak untuk menganggap bahwa ini hasilku, ini karyaku, ini karena aku. Nah, ketika kita sudah sampai pemahaman bahwa antara aku dan kholik itu nggak ada batas sebenarnya. Ketika kita sudah sampai di pemahaman itu, nah implementasi real ketika kita itu harus seperti apa gitu, sehingga posisi akunya sendiri ini di mana gitu loh Ustaz. Kita bicara sebagai manusia awam yang masih beraktivitas nih Ustaz. Nggih. Nggih, monggo, matur nuwun. Nggih, terima kasih. Iya. Pertanyaannya iku jumero iki. Nggih. Makanya tadi kita kan mencoba untuk berangkat dari posisi kita sebagai manusia, sebagai makhluk kan begitu. Jadi di sini istilahnya dari dasar kita mencoba untuk tapak demi tapak untuk menuju tangga ketuhanan begitu bahasanya. Nah, ketika tadi menyinggung dalam rumusan di Bismillah, ya. Bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Di situ ada ba, ada ismu, ada Allah. Ya.
Ba itu tadi dipahami sebagai huruf. Ini kalau dalam nahwunya namanya huruf jar. Ya. Huruf jar berarti di situ menghendaki adanya suatu hal yang rahasia, ya, yang disembunyikan, ya, dalam ismullah. Nah, karena ismullah itu sendiri, ya, di situ mengandung pemahaman antara penyatuan hamba dengan Tuhannya. Ya. Ketika hamba itu sudah menyatu dengan Tuhannya, maka kalau tadi digambarkan dengan adanya fenomena mengupas bawang, semakin dikupas bawang itu semakin dalam dan tidak ada ketemunya. Ya. Dan pada saat mengupas, mata semakin perih dan semakin perih, diminta dipaksa untuk menutup mata itu. Dalam bahasa yang lain, ketika kita itu menyelam dalam ketuhanan, maka matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Ya. Berarti di situ diupayakan untuk mematikan unsur kemanusiaannya, kan begitu. Nah, unsur kemanusiaan itu ada 5 kategori yang nampak, yaitu apa? Panca indera. Ya, panca indera, 5 indera. Dari mulai penglihatan, pendengaran, ya, kemudian rasa, ya, pengecap, ya, gitu ya. Nah, itu semua itu diminta diupayakan untuk dimatikan fungsinya, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga benar-benar ketika itu sudah di-off-kan, maka yang ada hanya penyatuan itu sendiri. Ketika sudah menyatu, ya, maka di situ sudah tidak ada yang namanya aku. Aku siapa? Aku manusia. Yang ada hanya aku Tuhan, aja gitu. Ya. Nah, ini memang tidak mudah. Ya, tidak mudah, ya. Karena apa? Kita itu manusia yang selalu, ya, menginjak bumi dan selalu aktif panca inderanya. Gitu. Nah, padahal di sini itu diminta untuk di-off-kan. Bagaimana bisa off? Kita kok masih hidup. Nah, memang, ya, dalam bahasa yang lebih dalam lagi, kita akan bisa ketemu Tuhan itu nanti kalau sudah meninggal, kan begitu. Padahal rumusnya untuk bisa mengenal Tuhan, ketemu Tuhan itu ya di sini ini pada saat hidup. Cuman di situ nanti, ya, aplikasinya adalah apa? Berupaya untuk menonaktifkan panca indera kita dalam penyatuan dengan Tuhan, dan di situ sudah tidak perlu lagi kita itu memunculkan pemikiran tentang Tuhan. Karena rumusnya begini. Rumusnya bahwa antara pencipta dengan yang diciptakan itu tidak boleh sama. Ya. Kholik dengan makhluk itu harus beda. Mukhalafatul hawadisi. Nah, kita manusia adalah makhluk. Dan semua apa yang ada dalam diri kita itu semuanya makhluk. Termasuk otak. Termasuk pikiran. Maka ketika ada pertanyaan, Allah itu di mana misalnya gitu. Nah, kemudian otak ini bekerja, surat pikiran berpikir, dan kemudian nemu. Nah, apa yang didapat oleh si otak ini, pikiran ini, itu juga makhluk. Artinya apa? Artinya berarti itu salah. Jawaban yang temu di sini tentang Tuhan itu berarti salah. Karena apa? Rumusnya Tuhan itu nggak boleh sama dengan makhluk. Sementara hasil dari otak kita itu makhluk, berarti salah. Nah,
Selagi masih terpikirkan tentang jawaban tentang Tuhan, berarti masih salah. Karena apa di situ? Masih menghidupkan panca indera. Nah, makanya dalam ritual-ritual ya spiritual tentang masalah ketuhanan, itu di situ kan digunakan untuk apa? Bahasa gampangnya bermeditasi, berzikir secara penuh dalam sehingga sampai benar-benar lupa bahasa begitu. Ya, melupakan panca inderanya. Nah, itu. Nah, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah. Akunya bukan aku tuh, tapi aku kita yang nampak. Oh, ini hasil kita ini kita gitu. Tetapi secara kemanusiaan itu sebetulnya manusiawi. Tapi dalam kacamata ketauhidan bukan itu. Gitu. Terus bagaimana? Tetap awalilah semua aktivitas kita dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun saya mergawe bekerja karena Allah. Semua ini adalah miliknya Allah. Semua ini adalah Allah. Dan tugas saya hanya apa? Hanya melaksanakan kehidupan ini. Semuanya adalah nanti hasilnya adalah Allah yang berkuasa. Selesai sudah kalau begitu. Selesai sudah. Mungkin begitu Bu Yani ya pembahasannya, jawabannya bahwa ini terus terang ya tidak cukup sehari 2 hari ya untuk bisa memahami ini dan harus benar-benar praktek masing-masing. Pemahaman ini bukan pemahaman umum tapi pribadi. Karena apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Bahwa ketika kita mencoba untuk memahami Tuhan, mengenal Tuhan, maka kita harus berupaya untuk mengenal diri kita. Nah, pengenal diri kita itu antara si A, si B, si C tidak akan pernah sama. Artinya apa? Pengenalan kita terhadap Tuhan kita itu antara si A, si B, si C, saya ya dengan jenengan dan yang lainnya tidak akan pernah sama. Maka kembali kepada pribadi masing-masing. Karena manunggaling kawula Gusti adalah saya dengan Tuhan saya, gitu kan? Kita dengan Tuhan kita kan begitu, masing-masing pribadi. Ini sudah private, ya, sudah individu. Karena apa? Vertikal, gitu loh. Nah, hasilnya sudah nggak perlu dibahas karena pribadi. Makanya kembali lagi, ini bukan sebatas teori, tapi ini adalah aplikasi. Ya. Maka bawang itu harus dioncei, ya, per lembar. Dioncek terus, sampai sejauh mana mata kita itu akan terbejam. Wis, gitu loh. Itu begitu sebetulnya. Ya, nggak mudah pembahasan ini, ya, kalau kita tidak praktek secara pribadi kita masing-masing. Matur nuwun Ustaz, leres banget ini ya. Jadi ini ngaji pertama yang bahasanya sudah tingkat tinggi Ustaz, istilahnya gitu. Artinya kita belum belajar mengenal diri kita, tapi kita memaksa untuk belajar mengenal Kholik. Ini Ustaz. Seperti yang tadi dibahasakan Ustaz Dhani, jangan sampai kita mengaku sebagai, kalau kita sudah merasa sebagai agennya Allah, jangan sampai kita merasa sebagai nabi gitu ya Ustaz Dhani ya. Iya. Ini lebih ekstrim lagi kalau kita sudah merasa bahwa akunya itu sudah lebur bersama Allah, artinya Allah itu aku. Tapi aku itu bukan Allah, kan gitu harusnya. Tapi kalau mereka hanya berhenti pada Allah itu aku, artinya dia akan merasa ya Allah kan gitu. Padahal makhluk itu bukan kholik kan ya Ten ya. Ini kalau kita belum benar-benar mengenal dirinya sendiri, pembahasan malam ini tuh sudah tingkat tinggi Ustadz. Nah, jadi memang benar yang disampaikan bahwa aplikasinya itu sudah pribadi sudah ya kan, ya.
karena sudah syir itu tadi, jadi tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nyata mungkin Ustadz, matur nuwun jawabannya. Sami-sami Bu Yani. Itu kan tema kita, slogan kita tadi kan mesam-mesem, urip ayem, dibolo sugih sebetulnya. Ini ada yang mencoba Itu untuk yang saya mau Ustadz. dalam Urip ayem mesam-mesem di bolo suge. Oke Ustadz Dani. Oke, masuk. ini ada yang bisa mencoba untuk mengartikan, menafsiri ini. Bagaimana maksudnya ini? Cak Nito ini yang ini tafsiri. Nggih. Suhu Anito. Terus pundi niki? Diaktifkan, Cak Nito, speakernya. Suhu Anito. Menjauh dari speaker ya? Iya. Mesam-mesem, urip ayem, dibolo sugih. Ini kira-kira apa korelasinya dengan bismillah ini? Indikasi orang mesem-mesem itu berarti yang bagaimana? Bahagia. Bahagia. Orang bahagia berarti orang yang Di bolo apa tadi itu? orang yang kaya atau miskin biasanya? Kaya, Ustaz. Nah, Banyak duit. Loh, kaya itu artinya apa kaya itu? Uangnya banyakkah? Kalau bisa ya. Artinya tentrem. Nah, secara umum memang ya sugih itu diartikan banyak harta ya gitu. Duit. Tapi kenyataannya orang banyak harta belum tentu dia ayem ternyata. Kita sepakat bahwa bagian dari sugih adalah harta. Bagian. Tetapi di situ perlu ada suatu menu-menu lain yang bisa mendukung untuk bisa ayem. Karena untuk ayem itu kita bisa mesem-mesem. Nah, semua anugerah yang tadi sudah kita sebut sebagai alhamdulillah, ya, yang ada dalam Rabbul Alamin ini, itu adalah bentuk dari sugih yang sesungguhnya sebetulnya. Nah, tinggal tadi itu sejauh mana kemanfaatan kita untuk bisa meraih sugih itulah ya, yang akan menentukan tingkat prestasi kita. Ya. Selebar apa senyum kita itu tergantung dari sejauh mana kita bisa meraih kesugihan yang sudah Allah tebarkan dalam alam semesta ini sebetulnya. Nah itu. Jadi akan kembali lagi bahwa masing-masing punya hak ya, untuk bisa memanfaatkan effortnya, ya, kualitas hidupnya, sejauh mana ikhtiarnya, perjuangannya untuk bisa meraih ya, segala bentuk kesugihan ya, yang sudah disediakan oleh Allah di alam semesta ini. Nah itu. Dan hanya orang-orang yang bertakwa bahasanya, orang-orang yang bisa bahagia karena sudah bisa memaksimalkan kemanfaatannya, yang sudah bisa menikmati hasil dari perjuangannya itulah ya, yang dia bisa mesam. Nah, mesam berarti uripe Ayam.
Ada yang bilang uang itu Pangeran Katon. Sepakat nggak ini? Duit itu Pangeran Katon jadi ini. Sepakat, Ustaz. Maknanya bagaimana maknanya? Nggak ada uang, urusan nggak mulus, Ustaz. Laisal fulus, mampus. Iya. Iya. Karena kebetulan konsensus dalam kehidupan ini itu uang sebagai media yang dipercaya ya untuk menghantar kebahagiaan. Iya. Baik, ini masih ada pertanyaan atau cukup bagaimana? Ini terus sampai esok ini, kemari-mari mesti. Karena pembahasannya semakin seru nanti. Pak Hari, statementnya belum disampaikan Pak Hari. Ustaz, izin cuma komentar kita. Ye, monggo. Istilah urip mesam-mesam di Wonosobo ini kok apa enggak seperti kita bisa merasakan bahwa hidup senang susah rasanya sama, Ustaz. Ye. Susah, senang itu rasanya sama, Ustaz. Jadi Seperti kayak orang yang mati rasa gitu loh. sugih melarat rasanya sama. Baik. Seperti itu, Ustaz. Katen dah. Itu bagaimana itu pemahamannya? Ya, maksudnya itu ya enggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Iya. Itu berarti sudah marifat dengan niku. Jadi kan urutannya kan katanya syariat, ya. Thariqat, hakikat, marifat kan ya. Nah, syariat ini kan action kita, perbuatan kita. Nah, perbuatan ini tentunya kan ada cara. Ya, cara itu adalah thariqahnya itu. Bagaimana cara untuk bisa action namanya thariqah. Nah, thariqahnya macam-macam kan? Ya bisa dari profesinya, bisa dari kesibukannya apa kan gitu. Nah, ketika sudah menyatu antara syariat dengan thariqah ini, nah, di situ butuh rasa. Nah, rasa ini yang tadi kita singgung bahwa rasa itu ada rasa senang, rasa sedih. Nah, ketika rasa senang, rasa sedih ini sudah terbiasa dalam kehidupan kita dan nggak ada masalah, nah itu berarti tadi itu kita sudah ma'rifat. Karena apa? Nggak perlu dipermasalahkan lagi. Wong itu sudah manusiawi. Ya kadang mesem, kadang Nangis. perengut gitu loh. Kadang meringis, kadang mingkem gitu loh. Kadang nangis, kadang guyu gitu loh. Nah, itu sudah maklum. Lah ini maksudnya yang namanya manunggaling kawula Gusti sebetulnya. Bisa dipahami gitu. Lek jenengan sudah bisa ya. Sudah bisa mematikan rasa bahasanya. Antara sedih dengan antara sedih dengan senang bahagia. Itu biasa. Maksudnya apa? Nggak perlu dipermasalahkan. Nah, di situ bisa diartikan manunggaling kawula ing Gusti itu sudah masuk. Ya. Kita tetap dalam kesadaran sebagai manusia
tetapi sudah nggak perlu mempermasalahkan tentang apa yang ada dalam lingkungan kita. Itu yang sulit. Ini sudah begitu, berarti sudah muhsin, orang yang ihsan. Itu di atasnya takwa. Nah, takwa masih tadi itu, ya, masih merasakan senang, gitu, bahagia, gitu loh. Tapi kalau sudah itu terlampaui, biasa. Ono duit ya guyu, ono duit ya guyu. Ya, Ustaz. Jangan duitan lah. Nggih. Angel niku, Pak Taufik. Nggih. Butuh suatu pembuktian pribadi yang bukan sehari 2 hari itu. Gitu loh. Iya, butuh latihan yang terus-menerus. Karena nggak mudah. Ya, nggak mudah itu. Dan kita itu untungnya sebagai manusia itu memang mulai lahir sampai mati nanti kita itu sebagai siswa, pencari ilmu. Gitu loh. Makanya terus belajar terus itu loh. Salah-salah diampuni, dimaaf karena masih belajar terus. Enaknya begitu sih. Ya. Mbak Reni, kok nggak ada suaranya Mbak Reni ini? Mbak Reni, halo, hadir. Pak Hari dulu lah, monggo Pak Hari. Komentarnya. Pak Hari, halo. Duh, jempol tok ini loh. Mbak Reni? Mbak Reni? Film. Gimana komentarnya? Speakernya ditulek Mbak Reni. Gimana? Ini jauh-jauh dari Jombang ini pasti ada sesuatu yang disampaikan ini. Monggo Mbak Reni, speakernya ditulek riyen Mbak Reni. Mas Tain, mungkin ada yang disampaikan? Manut kula Gus Yai. Aman ya manut niku. Insya Allah manut aman selamat. Amin, amin. Kamu cekap apa? Ya Ustaz, cekap. Cekap ya. Ini pertemuan pertama tapi sudah luar biasa. Ini kita coba rutinkan setiap Sabtu gimana? Insya Allah manut. 2 minggu sekali, 1 bulan 2 kali Ustaz. Dalam 2 minggu aja. per 2 minggu. 2 minggu sekali. Nggih. Oke, siap. Nanti ofisialnya yang mengingatkan ini ya, Ustadz Dani ini. Siap. Nanti kapan-kapan monggo yang berkenan
dikunjungi, monggo nanti offline. Tidak Oke, harus siap. di Sidoarjo, tapi boleh di mana, monggo nanti. Surabaya, di Blitar, ta. Insyaallah. Besok, monggo kalau jadi apa muharraman di pantai, monggo sekalian camping. Kemarin saya sudah survei kemarin saya di pantai. Alhamdulillah aman. Manut, Mbah. Ya. Bahaya, Ustaz. Kok Oh. bae nyilake dolok ngaji. Oh, tambah sip lek ono, boloan. Nanti monggo lah mendekati hari H dikoordinasikan lagi untuk Siap, refreshing ya. Baik, dulur-dulur semuanya sudah cukup ini ya, sudah hampir 2 jam. Luar biasa pembahasan kita hari ini, kajian kita. Jadi kalau kajian ini kan beda dengan ngaji. Ya, lek ngaji cenderung monolog, kalau kajian ini kan dialog gitu. Jadi masing-masing punya potensi untuk bisa sharing ya dalam pengalamannya masing-masing. Ya, semoga kajian kita membawa keberkahan, kemanfaatan selalu ya. Kita berdoa semoga kita, keluarga kita, semuanya selalu sehat, ya. Diberikan kelancaran semua aktivitas, ya. Diberikan rezeki yang berlimpah, ya, yang berkah. Amin. Ala hadhihi wa kulli amal salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنال بها زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنال بها زيارة حرمك وحرمه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنال بها زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا وعافنا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في عمرنا وحياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Khusus untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang ataupun akan ya berangkat ibadah haji di tanah haram sana, diberikan kesehatan, semuanya diberikan kelancaran, ya bisa menjadi haji yang mabrur, dan kita semuanya nanti bisa segera menyusul, ya, dipanggil oleh Allah untuk bisa ziarah di Makkah, di Madinah, ya. Baik umrah maupun haji ya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, mohon maaf mungkin ada salah, ada kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nusun, semuanya sehat selalu.